Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, alhamdulillah kalian sudah naik ke kelas 8 dan kita sudah mulai pembelajaran tahun ajaran baru. Nah, walaupun pembelajaran kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap menuntut ilmu. Semangat terus, jaga kesehatan. Lalu ini materi pertama itu membahas tentang pola dan barisan bilangan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai sub materinya, yaitu pola bilangan. Dan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu menjelaskan mengenai pola bilangan dan beberapa macam pola bilangan itu sendiri. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari simak videonya. Oke? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak hal yang berkaitan dengan pola bilangan ini. Contohnya misalnya pola dalam penataan buku-buku di perpustakaan, pola dalam penataan rumah, kemudian pola dalam penataan kursi di stasiun, dan masih banyak lagi. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan ada 4 orang anak sedang berbaris untuk mendapatkan kelereng. Anak pertama mendapatkan 2 kelereng, anak kedua mendapatkan 6 kelereng, anak ketiga mendapatkan 10 kelereng. Nah, kira-kira yang didapatkan anak keempat ini berapa kelereng ya? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita bisa menggunakan pola bilangan ketika kita sudah memahaminya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa lingkaran yang di dalamnya berwarna orange dan hitam. Nah, jika diperhatikan, setelah warna oranye ini yang muncul, kira-kira warna apa lagi yang muncul? Apakah hitam lagi, ataukah oranye lagi, atau warna yang lain? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan pemaparan berikut. Jawabannya adalah hitam. Kenapa hitam? Jika diperhatikan, ketika kalian mengurutkan lingkaran tersebut, pola lingkaran berwarna orange mewakili bilangan ganjil, sedangkan pola lingkaran berwarna hitam mewakili bilangan genap. Ketika dihitung, jumlah lingkaran tersebut ada 10. Karena pola lingkaran ke-9 itu berwarna orange, maka pola ke-10 lingkaran tersebut adalah hitam. Perhatikan gambar selanjutnya. Di sini kita memiliki 9 persegi. Di dalam 9 persegi ini terdapat beberapa bilangan yang terdiri dari angka 7, 4, negatif 1, 7, 4, negatif 1. Nah, 6 persegi pertama ini diisi oleh angka, sedangkan 3 persegi lainnya dia tidak terdapat angka. Nah, kira-kira untuk mengisi 3 persegi ini, angka berapakah atau bilangan yang cocok untuk mengisi kotak berikut? Nah, jawabannya adalah 7, 4, negatif 1 juga. Karena jika kalian perhatikan, persegi pertama sampai ketiga itu terdapat 7, 4, negatif 1. Kemudian persegi ke-4 sampai ke-6 itu terdapat angka juga 7, 4, negatif 1. Ini artinya terdapat pengulangan angka setelah 3 persegi. Maka kotak atau persegi ke-6 ini, ke-7 ini sampai ke-9 berisi angka 7, 4, negatif 1 juga. Perhatikan gambar selanjutnya. Kira-kira untuk pola segitiga berikut, manakah yang bisa memenuhi pola segitiga selanjutnya? Apakah A, B, ataukah C dan D? Nah, jawabannya adalah yang B. Kenapa? Jika kalian perhatikan, setiap polanya bertambah, pola urutan pertama, kedua, ketiga, dan pola selanjutnya yaitu pola keempatnya, bagian atasnya bertambah 1 baris.
dan kemudian setiap polanya bertambah, bagian bawahnya juga dia bertambah. Pola pertama ada satu segitiga, pola kedua segitiga atasnya bertambah satu, pola ketiga bertambah satu baris, dan yang di bawahnya segitiganya itu bertambah. Nah, maka pola keempat ini segitiga yang ada di bawahnya itu dia bertambah menjadi 3, dan baris segitiga yang di atasnya pun bertambah menjadi 4. Setelah dipaparkan di awal bahwa anak pertama itu mendapatkan 2 kelereng, anak yang kedua itu mendapatkan 6 kelereng, dan anak yang ketiga mendapatkan 10 kelereng. Nah, yang ditanyakan adalah anak keempat. Ini yang didapatkan itu berapa kelereng? Nah, ketika diperhatikan ternyata dari anak pertama mendapatkan 2 kelereng. Anak yang kedua itu mendapatkan 6 kelereng. Nah, dari anak pertama ke anak kedua itu mengalami pertambahan 4 kelereng. Begitu juga dari anak kedua ke anak ketiga mengalami pertambahan 4 kelereng juga. Yang tadinya anak kedua mendapatkan 6 kelereng, anak ketiga mendapatkan 10 kelereng. Nah, berarti anak keempat ini dia mendapatkan pertambahan 4 kelereng daripada kelereng yang didapat anak ketiga, yaitu anak keempat mendapatkan 14 kelereng. Ya, karena anak ketiga tadi mendapatkan 10 kelereng, ditambah pertambahan setiap anak yang bertambah 4 kelereng, maka anak keempat ini mendapatkan 14 kelereng. Nah, begitu jawaban kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Setelah kalian mengamati atau melihat pemaparan tadi, dapat kalian simpulkan atau kita simpulkan bersama bahwa pola bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Atau dapat diartikan juga bahwa pola bilangan itu adalah suatu bilangan dengan aturan tertentu yang akan membentuk barisan bilangan yang teratur. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam pola bilangan. Di sini kita akan hanya membahas 3 saja. Yang pertama itu ada pola bilangan genap. Terlihat pada gambar ada pola bilangan genap dengan ilustrasi kelereng. Pada pola pertama terdapat 2 kelereng, kemudian pada pola kedua terdapat 4 kelereng, dan pola ketiga terdapat 6 kelereng, dan pola keempat terdapat 8 kelereng. Nah, pada ilustrasi tersebut kelereng mempunyai pola yang teratur, yaitu 2, 4, 6, 8. Nah, dari pola 1 ke pola 2, pola 2 ke pola 3, dan pola 3 ke pola 4 memiliki selisih yang sama, yaitu ditambahkan 2 untuk pola berikutnya. Nah, bilangan 2, 4, 6, 8 ini merupakan bilangan genap. Maka pola di atas disebut dengan pola bilangan genap. Untuk rumus pola bilangan genap adalah 2N. Untuk N adalah pola atau urutan bilangan ke. Misalkan, tentukan pola ke-10 dari pola bilangan genap. Nah, N ini kita ganti dengan 10. Jadi 2N. 2N sama dengan 2 kali 10, sama dengan 20. Artinya, pola ke-10 dari pola bilangan genap adalah 20. Yang kedua ada pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil ini juga mempunyai pola yang teratur seperti pola bilangan genap.
yaitu ditambahkan 2 untuk setiap sukunya. Nah, karena pola ini terbentuk dari bilangan ganjil, maka disebutlah dengan pola bilangan ganjil. 1 yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, untuk rumus pola bilangan ganjil ini adalah 2n-1 untuk n, yaitu adalah pola ke atau suku ke. Misalnya, ditanyakan pola ke 10 dari pola bilangan ganjil. Nah, n-nya kita ganti dengan 10, berarti 2n-1. 2 kali 10 dikurangi 1. 2 kali 10, 20. 20 dikurangi 1 adalah 19. Nah, yang ketiga ini adalah pola bilangan persegi, sesuai dengan namanya, bilangan persegi. Rumus persegi itu adalah sisi kali sisi. Nah, kalau di sini pola bilangan persegi, S-nya kita ganti dengan n, jadi n kuadrat. Karena pola bilangan persegi, maka pola bilangan ketiga dari persegi adalah 9. Artinya n kuadrat. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, berarti jika ditanyakan pola ke-7 dari pola bilangan persegi, maka n kuadrat sama dengan 7 kuadrat sama dengan 49. Nah, untuk materi pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam bilangan. Lanjutannya, kemudian kita akan membahas mengenai barisan bilangan. Jika ada yang perlu ditanyakan atau perlu kita diskusikan di Google Classroom ya, jangan lupa untuk mencari referensi sebelum pembelajaran agar kita bisa lebih memahami materinya. Nah, untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini cukup sekian. Kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat dalam pembelajaran walaupun jarak jauh. Selalu jaga kesehatan, tetap lakukan protokol kesehatan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!